Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih kita lanjut kawan untuk mengawal FIDE World Rapid and Blitz Championship 2023 atau kejuaraan dunia Rapid dan Blitz 2023 yang digelar di kota Samarkand, Uzbekistan. Sebetulnya event ini sedikit agak kontroversial kawan mengenai jadwal karena pengumuman dari FIDE ini terbilang cukup mepet, sehingga banyak pemain ini yang protes karena sulit untuk mendapatkan atau mengatur jadwal untuk mendapatkan visa ke Uzbekistan kawan. Itulah kontroversi yang ada sebulan yang lalu saat FIDE ini mengumumkan Uzbekistan yang menjadi tuan rumah gelaran Rapid dan Blitz 2023 ini. Kemarin sudah sedikit saya jelaskan mengenai format ataupun para pemain unggulan yang bermain di event ini kawan. Tidak banyak pemain unggulan yang main. Hikaru Nakamura, Wesley So juga tidak main kawan. Tapi dia main di title Blitz hari ini kawan. Tadi saya lihat ada nama Hikaru Nakamura yang menang di sesi pertama. Ada juga Wesley So main di situ kawan. Dan di hari pertama untuk permainan Rapid ini, Magnus Carlsen masih on the track kawan untuk tetap mempertahankan gelar juaranya tahun lalu, di mana Magnus Carlsen tahun lalu menyabet 2 gelar sekaligus, yaitu sesi Rapidnya dan sesi Blitznya kawan. Magnus Carlsen di hari pertama dari 5 game yang dia mainkan, dia sempat tersendat di game pertamanya kawan. Kemarin kita sudah berikan cuplikannya permainan endgame Magnus Carlsen dengan sepasang benteng melawan Menteri, hasilnya remis. Dan kemudian di game kedua sampai game kelimanya 4 kali berturut-turut mendapatkan kemenangan. Untuk sementara kita tidak ulas permainan Magnus Carlsen. Nanti siang saya akan coba otak-atik 4 game ini mana yang bagus untuk bisa kita ulas kawan. Diikuti oleh Arjun ataupun Ivan Cheparinov, ada Yu Yang Ye, ada juga Vidit Santos Gujarati yang mendapatkan 4,5 poin kawan. Sedangkan Daniil Dubov yang kemarin kita ulas berada di posisi ke-8 dengan 4 poin bersama pemain yang lainnya. Banyak sekali yang punya 4 poin ini kawan. Dan untuk game yang akan kita ulas, kita akan ulas permainan ini dari Daniil Dubov. Dan kebetulan juga game tadi malam dari permainan Daniil Dubov, responnya bagus dari penonton kawan. Banyak sekali yang nonton permainan Daniil Dubov. Ternyata permainan Daniil Dubov banyak yang menunggu kawan, ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya di Indonesia. Selain Magnus Carlsen, ya Daniil Dubov inilah salah satu pecatur kesukaan netizen Indonesia. Jadi saya putuskan untuk mengulas permainannya lagi, langsung ke papan analisisnya. Bertemu dengan pecatur Cina kawan, dengan elo perbedaannya sekitar 200 poinan di sini. Kembali pada game ganjil, Dubov pegang putih, mengawali dengan pion D4, Bai Jinsi dengan kuda F6, kuda F3 terlebih dahulu, setelah pion D5, baru pion C4 Queen's Gambit kawan. Jika pion E6 dilanjutkan oleh hitam atau Bai Jinsi, mungkin Daniil Dubov akan bermain dengan Katalan kawan, dengan pion G3. Tapi mungkin Bai Jinsi ini sudah mempelajari karakteristik permainan Daniil Dubov kawan dengan Katalan, jadi dia tidak meladeni permainan Katalan. Dia memilih Slav Defense kawan. Takut dengan permainan Katalan Daniil Dubov. Mungkin game pertama dari Daniil Dubov sudah dipelajari oleh Bai Jinsi kawan. Dubov begitu perkasa dengan permainan Katalan, jadi dia menolak untuk meladeni permainan Katalan, memilih Slav Defense. Kuda C3, pion E3, menteri C2 atau pion C pukul pion D5 merupakan beberapa pilihan utama. Dubov memilih dengan kuda C3. Nah, kebanyakan hitam di posisi ini untuk meladeni variasi 2 kuda dari putih adalah transposisi kawan, langsung ke permainan semi Slav Defense. Ya, terlihat sangat solid kawan, dan sudah sering saya jelaskan dalam permainan semi Slav Defense di sini. Jadi tak perlu saya perpanjang lagi variasi semi Slav. Di sini hitam memilih pertukaran dengan pion D pukul pion C4. Nah, di sini pilihan utamanya adalah pion A4 kawan, yang paling populer untuk hentikan potensi pion B5 ataupun pion E4 untuk mendapatkan sentral yang bagus kawan. Tapi tidak terlalu disukai oleh Stockfish dengan pion E4. Stockfish lebih menyukai pion G3. Tapi yang paling populer ya ini pion A4 kawan. Kenapa admin kembali menjelaskan alternatif-alternatif langkah di awal-awal pembukaan? Kemarin admin bilang katanya ingin mengurangi. Khusus game ini kawan saya tambahi. Karena kenapa? Game ini pendek sekali.
Sangat cantik permainan Dani Dubov di game ini, sehingga sangat pendek sekali gamenya kawan. Jadi saya selingi beberapa alternatif langkah di tahap pembukaan. Seperti yang sering saya bilang kawan, sebagai bahan referensi kita belajar untuk menghafal jalur-jalur di tahap pembukaan. Kalau kalian ingin menguasai petak pusat dengan pion E4, walaupun Stockfish tidak terlalu menyukainya, dia lebih menyukainya dengan pion G3, memang cukup prinsipal untuk mendapatkan ya sentral yang bagus, buka serangan bagi pion di sini. Hitam mempunyai kesempatan kawan untuk pertahankan pion di sini. Nah, kalau kalian serang dengan pion A4 sekarang, pion B4 akan dimainkan. Kalau seumpama pion E5 terlebih dahulu, kuda akan ke D5 kawan. Nah, sekarang kalau kalian serang dengan pion A4, hitam akan mendahulinya pertukaran. Dan posisi pionnya nanti akan tetap bagus. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi, pion A4 pilihan utama dipilih oleh Dani Dubov. Berlanjut gajah F5, pilihan utama juga dari jalur pertukaran ini kawan. Kemudian ada kuda ke E5. Ataupun langkah yang lain bisa diambil oleh putih di posisi ini dengan cukup pion E3 seperti biasa. Untuk mensolidkan pion pusatnya kawan. Dan tidak bisa lagi bermain dengan pion B5. Kalian siap caplok pion ini di langkah berikutnya. Mungkin pion E6 akan dilanjutkan. Nah, kalian caplok pion di sini. Tapi Dubov memilih kudanya langsung ke sentral kawan. Untuk coba rebut pion menggunakan kuda di sini. Ataupun nanti persiapan pion F3-nya, pion E4 di beberapa langkah berikutnya, pion E6, jawaban by Jinsi. Nah, di sini kawan, langkah yang paling populer adalah pion F3. Tapi Stockfish tidak terlalu menyukainya. Dia lebih menyukai pion E3 ataupun pion G3. Seperti yang saya sebut tadi, langkah yang populer dengan pion F3 ini adalah untuk pijakan dengan pion E4 di langkah berikutnya. Itulah yang dipilih oleh Dani Dubov dengan pion F3. Pion C5, tantang hitam kawan untuk membuka lajur D, pertukaran menteri akan dilanjutkan. Dubov menolak dengan pion E4. Pion C pukul pion D4, Dubov sudah mengorbankan 2 pion sementara, tapi nanti juga bisa mendapatkan kembali pion C kawan. Dan sekarang ada ancaman bagi kedua perwira masing-masing. Dubov memilih dengan caplok pion C4 dengan gajah. Nah, jika hitam melanjutkan caplok kuda ini, pertukaran menteri akan didahului oleh putih dan ada skak garbuan, benteng jatuh kawan. By Jinsi memilih mempertahankan gajah mundur ke petak G6 terlebih dahulu. Dubov gajah B5 skak, blokade dengan kuda B. Di langkah ke-10 di tahap pembukaan, By Jinsi atau hitam sudah melakukan blunder fatal. Dan Dubov diambang kemenangan. Coba lihat kawan. Kontrol waktu masih ya belum habis kontrol waktu ini sebetulnya. Dari kontrol waktu 15 menit mereka masih punya 14 menit, 25 detik, 22 detik kawan. Masih banyak waktu untuk berpikir memilih langkah yang tepat. Dan mereka sampai langkah ke-10 ini terlihat sangat cepat, sudah hafal juga jalur permainan seperti ini kawan. Tapi sayangnya di sini respon dari By Jinsi blokade dengan kuda B ke D7, blunder kawan. Yang terbaik dengan apa? Dengan kuda F ini kawan. Apa yang menjadi pembeda? Yang menjadi pembeda di sini mungkin pertukaran, ambil balik. Kemudian di sini menteri ambil pion D4. Itu saja yang mungkin menjadi pembeda. Setelah pion A6, pertukaran di sini baku hantam dan memulai permainan endgame seperti ini kawan. Tapi dengan langkah blokade kuda B ke D7 yang menjadi masalah di sini kawan. Ada gajah G5. Coba lihat. Di sini ada double pin kawan. Kedua kuda dalam posisi terkunci. Kena taktik pin-pinan atau bahasa Indonesianya ya kena teknik pakuan di sini kawan. Nah, di sini menteri bergeser ke petak J7. Kenapa tidak coba ambil kuda saja di sini sebagai gantinya? Ya akan berlanjut seperti ini kawan. Gajah terang akan caplok kuda D7 skak. Mau diambil dengan menteri, ya jatuh juga. Kalau raja naik ke peta E7, berlanjut dengan langkah menteri siap melakukan eksekusi skak mat kawan. Mungkin kalian tantang dengan menteri ke peta B6.
Menteri akan caplok pion C3 sambil membuat langkah menunggu. Benteng siap dikeluarkan di sini. Sangat ribet kawan. Posisi raja pun masih juga terkunci di diagonal ini. Kuda tidak bisa ngapa-ngapain. Gajah belum bisa keluar. Benteng-benteng ini juga sulit keluar ke area yang lebih bagus. Ke lajur yang terbuka ini pun ada gajah di sini kawan. Tetap posisi putih dalam posisi yang mengunci permainannya hitam di sini. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih menterinya ke petak C7 dan Dubov caplok kuda F6, memaksa pion G ambil balik gajah F6. Ancam kuda kawan. Sekarang kuda pukul kuda. Kalau diambil balik oleh menteri silakan. Hitam memilih rokade panjang. Nah, di sini berlanjut menteri ambil pion D4 untuk perkuat posisi kudanya. Tetap benteng sikat kuda di sini kawan untuk mencoba menantang pertukaran menteri di sini kawan. Dan nanti kita dapati permainan sepasang gajah melawan sepasang benteng kawan. Ditemani kuda. Kalau hitam mempunyai dukungan benteng, tetap putih akan unggul kualitas perwira jika mau baku hantam di petak D7. Tapi Dubov di sini memilih dengan pertukaran terlebih dahulu, tapi tidak berlanjut pertukaran menteri. Habisi pion sementara kawan untuk mendapatkan materi, dan dia tetap unggul kualitas perwira dengan sepasang benteng. Mungkin rokade di langkah berikutnya aman kawan. Hitam keluarkan gajah gelap ke D6. Menteri A8 skak untuk mendapatkan benteng, tapi bisa diblokade oleh gajah B8. Setelah benteng C1, awas kawan, persiapan discover di sini. Raja naik kawan ke petak C7 dan persiapan melarikan diri. Dan tidak terburu-buru untuk discover dengan langkah kuda B5 mungkin skak. Atau rokade amankan raja juga bisa jadi salah satu opsi. Tapi yang terkuat di sini kawan. Langkah terakhir dari Dani Dubov di langkah ke-19 ini membuat Baijingxi menyerah di langkah ke-19. Itulah kenapa saya sebut permainan ini sangat pendek kawan. Kira-kira raja ini mau bergerak kemana? Kalau Stockfish menyarankan ke petak C8, ke petak D6 kawan. Kalaupun kalian blokade di sini, kuda ini juga siap melakukan aksi nanti melakukan skak di sini kawan. Double skak juga, repot juga. Tak perlu saya lanjutkan ya. Mungkin kalian bisa otak-atik. Kalaupun nanti diperpanjang permainan, kalian akan tetap unggul dengan sepasang benteng. Dan juga untuk komposisi pionnya, sementara Dubov pun juga unggul satu pion. Jadi saya rasa tak perlu saya lanjutkan lagi, silahkan kalian otak-atik kawan. Oke, itulah kawan permainan Dani Dubov. Dengan mood yang bagus kawan, permainan Dani Dubov bisa memanfaatkan kesalahan lawan sekecil apapun. Tapi pas jelek juga, ya begitu permainan Dani Dubov kawan. Oleh karena itu dia sulit untuk naik terus peringkatnya kan. Apalagi juga jarang mengikuti event-event turnamen internasional pemain-pemain Rusia saat ini. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.